Satu saja. Satu lagi. Satu lagi. Dua, tiga. Haleluya. Ya. Segala keagungan, kemuliaan, hormat dan pujian syukur kami beri, kami persembahkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkaulah yang layak untuk ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dan dihormati untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang hebat dan luar biasa yang kami telah memprogramkan begitu lama dan sore hari ini diwujudkan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa di sorga. Sore ini ibadah pembukaan dimulainya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Tak menentu ada tujuan. Dalam
Ini tuh batu tak lepas dulu. Aduh, memang sampai Tuhan datang, dia tetap berfungsi dalam penempatan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kita semua seperti itu. Ini yang saya ingin pesankan. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan panggilan, dan kita terus berada dalam rencana Tuhan, tidak bergeser. Itu sebabnya saya percaya semua akan menjadi orang-orang yang dinilai Tuhan layak menjadi rasul, nabi, batu yang telah digunakan dan terus digunakan. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Pusat mengucapkan selamat untuk pembukaan ini. Saya sudah meninjau beberapa tempat tadi, luar biasa kesiapan di sini. Ada banyak sekolah-sekolah yang saya sudah sampaikan kepada Ketua MD. Ada banyak yang belum, malah masih pinjam tempat. Di sini sudah bagus sekali. Itu sebabnya saya katakan langsung dilaksanakan semuanya sampai pada tingkatan yang sudah direncanakan. Kami sebagai pimpinan Departemen Pendidikan dan Pengajaran akan terus mengawal pelayanan di sini, sekolah di sini, untuk sampai pada tingkatan menjadi anak Tuhan. Suratan Paulus dalam 1 Korintus 9:17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada melayani Tuhan. Kalau itu karena kehendak sendiri, pasti dia akan menuntut upah. Tapi kalau melayani Tuhan itu karena tanggung jawab yang Tuhan percayakan, upah bukan masalah bagi dia. Kehilangan amal tidak dihargai bukan masalah, tapi kesetiaan dalam panggilan akan membuat dia tetap bekerja dan berkarya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Di tahun 98 karena ada gejolak dalam gereja, internal gereja, sehingga sekolah ini kemudian diamankan, dan kemudian infrastruktur yang ada di GJ itu hampir sebagian besar
fasilitas kita terbakar sehingga kita harus memulai dengan membangun yang baru. Puji Tuhan, dan dalam pleno majelis daerah bulan Februari lalu di Serui memutuskan untuk sekolah kita pilih harus kembali dibuka, dan tahun ini kita memulai dengan harus melangkah maju untuk sekolah ini harus jalan, sehingga dengan kesiapan kita semua dari majelis daerah dan juga seluruh guru-guru kita yang sudah siap, maka kita laksanakan untuk sekolah kita pilih harus berjalan. Puji Tuhan, walaupun ada sedikit-sedikit yang harus kita nanti lengkapi, tetapi kami percaya bahwa sekolah ini jalan, pasti yang lainnya akan menyesuaikan. Amin. Puji Tuhan, kami juga sudah mendapat dukungan dari Direktur Agama Kristen Kementerian Agama, Bapak Pendeta Amsal, dengan memberikan dukungan bagi kami untuk 3 sekolah kita, baik untuk Genyem, Biak, dan Waropen, dengan Alkitab sebanyak 400 yang nanti kita akan berbagi ke sekolah kita yang lain. Saya percaya bahwa bantuan-bantuan lain pasti akan mendukung kepada kita, terutama yang ada di Kota Jayapura, karena untuk Bapak PJ Wali Kota yang mewakili bahwa siswa-siswi 100% OAP yang berasal dari Tabi dan Saireri atau yang ada di provinsi itu kita. Ya, mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang sudah pasti setelah sekolah ini jalan, pasti akan ada dari provinsi-provinsi yang lain juga untuk bergabung ke provinsi Papua. Saya kira itu menjadi laporan kami dari sebagai ketua harian untuk kesiapan sekolah dan pelaksanaan sekolah nanti. Selanjutnya kami mohon dukungan juga dari pihak Polda, terutama yang terdekat adalah Polsek Entrop dan Ramil Entrop, untuk bisa memantau keamanan, karena di Entrop ini juga sudah jadi daerah besar, sehingga di sini ada sekolah Alkitab, anak-anak yang mau dididik untuk jadi hamba Tuhan, sehingga keamanannya juga harus ada yang baik, yang menjadi perhatian kita semua. Terima kasih, saya kira mungkin itu yang menjadi laporan kami dari pihak sekolah, dan kami sudah siap untuk menjalankan sekolah di tahun ajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siap melaksanakan tugas. Haleluya. Saksikan kemuliaan-Mu, ingat.
kasih. Kami menyerahkan siswa-siswa ini dalam tangan Tuhan, dan kami nyatakan sekolah kita yang dibuka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak ini datang dengan berbagai latar belakang, tetapi disinilah kita akan mendidik mereka menjadi orang-orang. Ada satu filosofi yang sangat istimewa, garbage in, gold out. Masuk sampah, keluar emas. Masuk sampah, keluar emas. Jadi anak-anak ini datang dengan segala hal, tetapi ketika mereka tinggalkan sekolah, mereka akan jadi permata yang menyala cahaya. Sekali lagi, majelis daerah menyambut baik, bahkan mendukung sepenuh untuk jalannya sekolah kita ini di Kanyan Endor. Tuhan berkati kita semua dan selamat malam. Dan tentu saja kalau itu sudah seragam, maka terlihat bahwa pendidikan dari sekolah kita di GPDI itu sudah terlihat profesional, ya, seperti apa yang diharapkan oleh PDDT. Dan ada beberapa hal yang lain nanti sebentar kami akan atau karena lupa bahwa besok kami akan serahkan pada Ketua MD untuk diolah itu, dipelajari supaya dilihat bagaimana rencana sekolah Alkitab ke depan. Itu mungkin, dan saya hanya mau mengatakan pada guru-guru siap, karena betul-betul ini kami akan membawa guru-guru itu profesional dalam mengajar. Jadi apa yang kami akan kemukakan, apa yang kami akan berikan, tolong diikuti baik-baik. Dan saya harus mengatakan sekarang memang guru-guru tantangan yang berat. Karena ketika kita mengajar, jangan-jangan anak-anak membuka Google, lalu dia baca, lalu dia tanya, yang ini apa Bu? Kalau kita tidak siap, nanti berikut sekarang ya tidak boleh kita mengatakan jangan buka-buka itu. Ya sekarang memang seperti itu, harus. Jadi guru-guru harus siap, dan saya harap guru-guru itu betul-betul. Jadi ini biasanya guru, jadi kalau boleh 2 hari sebelum dia mengajar mata pelajaran itu, dia sudah pelajari, sehingga waktu dia mengajar tidak ragu-ragu lagi dia waktu mengatakan itu. Jangan cuma baca-baca. Ya dulu waktu saya murid itu guru-guru hebatnya CBSA, catat bahan sampai habis. Mengerti atau tidak, catat saja. Nggak boleh sekarang. Seorang guru harus profesional dan memberi pengertian kepada murid untuk menerima mata pelajaran itu dengan pengertian. Mohon maaf, ini kami harus mengatakan begitu, sebab memang harus membawa guru-guru terutama harus siap. Bagaimana murid itu akan bisa maju kalau guru-guru tidak siap. Oke. Tadi Bapak sudah menyebut, dari sini jangan kita cari lagi, jadi harus disiapkan perguruan tinggi agama untuk anak-anak yang besok akan mulai kegiatan belajar mengajar di sini untuk melanjutkan nanti setelah dari sini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dan para peserta serta Dewan Guru yang kami banggakan. Kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua sangat merespon dan menyambut serta mengapresiasi dengan sangat baik dan bijak
akan hadirnya sekolah kitab GNM GPDI Provinsi Papua. Dengan menghadirkan sekolah kitab dimaksud, kami percaya bahwa pengembangan kepribadian dan karakter terpadu bagi siswa dan siswi terwujud dalam tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, Tuhan memberkati kalian, memberkati orang tuamu, yang mendidik kalian, dan Tuhan yang memakai kalian. Oleh karena itu, jangan sia-siakan sekolah ini. Tunjukkan cara baik, puji Tuhan, upaya dari Pak Sekolah dan gereja terus membangun sekolah ini. Dia akan berkembang menjadi sekolah tinggi dan kalian bisa lanjutkan meneruskan itu. Dan negeri ini masih menunggu, antara ini masih menunggu kalian membangun manusia di tempat ini. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya tadi memang dulu tapi saya terharu sekali. Saya lihat sinyal Bapak. Dan ada di sini Pak. Mengambil keputusan untuk sekolah seperti ini khususnya. Maunya kami di Kunceng, kami di tapi untuk sekolah kita satu dua orang saja kan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan pembukaan sekolah kitab yang tahun ajaran 2023-2024 secara resmi kami membuka dengan pemukulan pipa. 1, 2, 3. Namun oleh anugerah Tuhan, terhitung mulai hari ini, kami mulai kembali melaksanakan pembukaan sekolah terjun mulai lagi di Provinsi Papua. Khususnya kita pinjam hanya untuk sementara waktu selama mungkin 1 atau 2 tahun, dilaksanakan kelas terbuka kelas 1, kelas 2. Lalu nanti di tahun 2025 atau 2026 baru kita akan membuka kembali di GNM untuk kelanjutan kelas sekolah kitab. Sedangkan dalam visi kita adalah sementara sekolah kitab GNM jalan di Hanyan, kita sudah akan merancang untuk mempersiapkan sekolah tinggi teologi Pantai Kosta Papua yang akan dibangun di tempat ini untuk khusus sekolah teologinya. Sedangkan pada saat ini kita mulai dengan sekolah kitabnya dulu dan sebagainya.